Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Iya, saya boleh melihat wajah-wajah diberkati oleh Tuhan. Baik, seberapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Baik, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan membawa syukur kita, mazmur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Dia senantiasa menyertai dan melindungi setiap langkah kita dalam hidup ini. Haleluya. Mari masing-masing sebelum kita datang kepada Tuhan, mari fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Mari semuanya naikkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Syukur bagimu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaulah juru selamat yang hidup. Kaulah gunung batu kami Tuhan.
kehadiran-Mu pada saat ini Tuhan. Kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, kami mau naikkan sorak-sorai bagi Engkau. Kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Bapa di surga, Engkau melihat setiap hati umat-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kiranya segala kelemahan kami, kekurangan kami, dosa-dosa kami, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mengampuni, menyucikan. Biarlah pada saat ini Tuhan hati kami benar-benar hanya memandang Engkau saja Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi merasakan hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami memuji, memuliakan Engkau, kami bersorak bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan? Oke, boleh tas ke kanan kiri. Katakan Allah kita dahsyat. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Luar biasa, amin. Ya, suka, duka, apapun yang kita rasakan ketika kita berjalan bersama Tuhan, itu adalah pengalaman yang luar biasa sekali. Amin semuanya. Baik, mari kita akan lanjutkan pujian kita. Bahwa Allah itu sungguh baik, baik dalam hidup kita. Bergoyang-goyang.
baik. Allah, amin. Haleluya. Dia sungguh baik bagi kita Bapak Ibu. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sama-sama, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan bersama. Yesusku luar biasa. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Masih semangat muji Tuhan? Oke, amin. Saat ini kita akan berikan kesempatan bagi ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Ya, kita percaya bahwa Allah itu sungguh baik ya dalam hidup kita. Saya sendiri boleh merasakan kebaikan Tuhan, sama seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, memang itu luar biasa ya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan hanya meminta kepada kita adalah kesabaran, ya, kesabaran dan juga ketekunan. Sabar menunggu waktu Tuhan dan tetap tekun berdoa, meminta kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Dia berikan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita dekat kepada Tuhan, kita bisa katakan kepada Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kita juga mau selalu belajar untuk peka akan suara Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, kalau memang Tuhan kehendaki, pasti semuanya akan Tuhan buka jalan dengan baik, dengan indah pada waktunya. Bahkan beberapa hari ini, jujur aja, beberapa waktu ini saya dibuat terkagum-kagum dengan Tuhan. Ibarat sebuah film, buat saya itu adalah sebuah plot twist gitu ya. Saya nggak nyangka sama sekali gitu. Jadi apa yang saya pikirkan, tapi ternyata ketika Tuhan bilang, coba katakan aja, tanyakan begitu. Dan ketika, ya sebenarnya kalau secara manusia saya pikir, nggak mau gitu, nggak inilah apa maksudnya, sungkan, malu untuk mengikuti gitu. Tapi karena ya sudah, karena memang Tuhan yang ini di hati saya digerakkan untuk menanyakan, mengatakan, dan ketika saya lakukan, luar biasa, saya sungguh terkejut. Dan ketika saya memiliki pengalaman yang indah itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi memang saya juga di sini, kita semua saya percaya masing-masing punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Amin. Ya, memang itu mungkin tidak mudah ya berjalan bersama Tuhan, karena secara manusia ego kita itu nggak sabaran, terus malas seperti itu ya, kedagingan gitu. Tapi ketika kita tetap kuatkan komitmen kita untuk ya pokoknya berjalan sama Tuhan aja, percaya sama Tuhan gitu, lakukan gitu, pasti kita akan mengalami pengalaman yang rohani yang indah bersama Tuhan. Ya, siapa di sini yang udah pernah mengalami? Pernah pasti ya? Ya, amin. Baik, tidak ada nih lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan?
Ya, saya percaya semuanya ada di sini, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Amin. Baik, kalau gitu kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat firman Tuhan. Bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia pujian ini, mari kita sama-sama merenungkan apa yang kita alami dalam hidup ini, apa yang saat ini menjadi pergumulan dalam hidup kita. Mari serukanlah kepada Tuhan,
sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati kita. Dia ada, Dia melihat, Dia ingin kita lebih dekat lagi padanya. Waktu dan tempat saya persilakan pada hamba-Nya. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Rahim dan Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan, melihat dan merasakan firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Kami mohon Engkau yang berbicara kepada hati, setiap hati daripada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya hanya melalui kasih karunia-Mu lah kami boleh bertumbuh dan bersukacita atas firman ini, karena kemenangan dalam hidup kami hari lepas hari kami boleh dapatkan. Tuhan, berbicaralah kepada kami masing-masing. Kami siap mendengarkannya
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Oke. Hari ini kita akan berbicara ya masalah kasih. Saya melanjutkan ke khotbah yang minggu lalu, dan GSCA ini sekarang adalah sifatnya tematik ya. Jadi khotbah kita itu tematik, sudah ditentukan. Sudah ditentukan apa temanya, apa ayatnya. Jadi tidak ada alasan lagi kalau nanti hamba Tuhannya memakai firman Tuhan untuk menyinggung jemaat. Puji Tuhan. Seperti itu. Oke, kita akan buka dulu. Saya melanjutkan ya kepada topik ini karena khotbah kita hari ini temanya adalah untuk Komsel, komunitas kecilnya, yaitu di KKA ya. Seperti itu. Saya memberi judulnya kasih yang menyehatkan, menyembuhkan dan menyelamatkan. Nah, saudara, sebenarnya ini pernah saya sampaikan, tapi karena ini tematik, jadi saya harus sampaikan ulang dengan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda tentunya. Sekali lagi judulnya, perhatikan di sini, kasih itu menyehatkan, menyembuhkan dan menyelamatkan. Itu hebatnya kasih. Next. Ya, ini temanya dan ayatnya. Ini lanjutan minggu lalu, saya kebagian yang ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagus nggak? Bagus. Bisa diterapkan nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Baik. Kasihilah sesamamu itu siapa? Kita semua dan orang-orang lain, termasuk yang beda keyakinan, sukunya. Nah, saya mau melihat bahwa dalam dunia ini ternyata iman kekristenan itu adalah banyak kritikan, ya kan? Kita dikritik itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena belum percaya. Kalau yang sudah percaya itu menjadi mungkin. Kalau nggak percaya ya nggak mungkin. Nah, sekarang iman kita bagaimana? Kasihilah sesamamu. Kemarin kasihlah Allahmu ya. Sekarang kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kita belajar ini supaya kita sehat, supaya ini menyembuhkan kita. Dan ini juga yang paling utama adalah kristosentris, yaitu apa? Menyelamatkan. Baik menyelamatkan diri kita maupun orang lain. Nah, kasih orang Kristen itu nggak masuk akal. Kenapa? Itu yang paling saya dengar adalah kalau ayat yang sering dikritik adalah ketika kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Seharusnya bagaimana? Tampar balik. Atau kalau tidak menghindar, menjauh. Itu kan tidak rasional. Betul nggak? Betul, karena belum percaya. Coba gini deh. Ada orang yang berhasil dapat emas. Nah, saya habis nonton film yang judulnya Penambang Emas. Di situ nggak ada emasnya, orang ini nggak punya kemampuan. Dan orang nggak percaya misi dia. Kenapa nggak percaya? Karena belum melihat. Tetapi begitu dia buktikan, wah bener, dia bawa hasil emas yang banyak. Lalu dia cuma membawa orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa dipercaya ini pun sebelumnya tidak percaya, nggak masuk akal katanya.
Tapi begitu dia tahu ada buahnya, ada hasilnya, baru percaya. Jadi percaya itu mengenai kasih ini adalah relasi ya. Ini pribadi. Ini pribadi kepercayaan. Saudara tahu nggak? Ada orang yang nggak bisa dipercaya. Jangan itu, ngapusi gitu ya. Jangan tuh pembohong. Wah itu kalau janji nggak pernah ditepati. Orang punya brand itu ya, mempunyai merek. Orang tuh punya identitas. Kalau dia itu orangnya nggak bisa dipercaya. Kita ada tuh di dalam masyarakat kita, lingkungan kita itu ada orang yang kalau janji itu cuman janji mutarweh, janji palsu. Sering itu kita temui. Dan itu kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau itu menjadi satu merek ya kan, waduh, aku tadi gini nih, sama siapa itu? Kamu sih. Kenapa? Itu memang sudah begitu gitu ya. Nah itu ya. Jadi karena kita mengenal dia, kita percaya kalau dia tuh nggak tepat janji. Tapi kalau itu, kalau itu orangnya pasti tepat janji. Meskipun susahnya bagaimana akan diusahakan sama dia. Kalau dia nggak bisa, berarti memang nggak bisa dia. Jadi walaupun orang tadi itu, yang satunya yang positif ya, meskipun dia tidak tepat janji, tapi orang memahami kalau dia memang nggak bisa. Nah, bagaimana kita mengetahui orang itu tepat janji dan tidak tepat janji? Dari relasi hubungan, bukan teori, bukan katanya. Jadi kita mengetahuinya karena pribadi dia, kita sering berinteraksi, pengalaman ini yang terus diulang-ulang inilah yang disebut dengan relasi. Relasi itu adalah hubungan. Nah, kasih itu adalah relasi. Kita akan belajar ya, kenapa dia sangat masuk akal. Kasih itu luar biasa di Kristen. Saya bersuka cita karena dikenalkan tentang kasih yang gak masuk akal. Karena dia belum mengalami. Kalau sudah mengalami pasti bisa. Nah jadi kalau ada orang bilang gak rasional, gak masuk akal, ya kita bilang belum sampai, belum memahami. Itu kritiknya saudara-saudara. Dan yang kedua, yang paling penting, kasih ini menjadi senjata bagi orang Kristen sendiri, bagi juga non-Kristen. Kenapa kasih ini menjadi senjata mereka? Kalau kita dikit-dikit tegas, katanya kasih, gitu kan ya? Kalau kita lagi marah, katanya kasih. Mana? Katanya hamba Tuhan, kasih. Itu hanyalah satu apologetika. Itu pembelaan kita. Itu sebenarnya kita tuh tidak terima. Makanya ini yang digunakan oleh orang-orang Farisi untuk menyerang Tuhan Yesus, menggunakan juga firman Tuhan. Tapi Tuhan akan menjawab dengan firman Tuhan juga. Bahkan orang yang di luar Kristen mengatakan, katanya agama kasih. Itu yang terjadi. Mereka memahami kasih yang sebenarnya ini bagaimana. Nanti tambahnya ada, ngupasnya ada di KKA. Saya akan berikan secara global. Kita akan bahas ini. Kasih. Jadi kalau saudara dibilang katanya agama kasih, lalu saudara jadi nurut, itu senjata saudara. Oh iya ya, kasih. Kalau kita tidak berbuat baik pada orang lain, sedangkan dia meminta perbuatan baik kita, lalu kita menolak, katanya kasih. Kok gak sesuai katanya, bohong kamu katanya. Lalu kita merasa apa? Tidak enak. Itu namanya muslihat. Nah kalau kita nggak nyaman, berarti memang ada nggak beres juga dalam diri kita. Ataukah ini memang benar, memang begitu, dan itu mengena kita, atau memang kita orang yang lurus. Karena apa? Antara ketegasan, antara kasih, antara kita mengiyakan dan menolakkan, itu lahirnya di hati. Nggak ada satupun yang tahu. Kalau saya marah, itu karena kebencian, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu dalamnya hati? Siapa yang tahu dalamnya lautan? Hanya Tuhan yang tahu. Demikian juga kita secara pribadi dituntut hubungan kita secara relasi nanti dengan Tuhan. Kalau memang hati kita yang memang pemarah atau penuh kebencian sehingga kita marah, atau karena hati kita betul mengasihi sehingga kita tegas kepada saudara-saudara kita, relasi kita.
Karena saya menyayangi, saya mengasihi, maka saya ingatkan, maka saya tegur. Tapi hatinya baik. Memang muncul, namanya kemarah yang kudus. Nah ini yang kadang-kadang tipis. Baik kita pribadi yang menyampaikan atau orang lain itu yang menerimanya. Sehingga dalam hal ini, kalau kita bicara namanya fisika itu ya, ada kuantum itu, energi kita ini, kalau kita memang orang yang memang punya hati yang tulus, dia akan marah sebentar, tetapi dia ingat, oh, itu memang untuk kebaikanku dia marah, wajar. Akhirnya ada pemahaman, wajar kalau dia marah. Paling dia dendam sama saya itu, orang ini. Dia bisa ngerasakan loh. Kalau dia peka, dia bisa ngerasakan bahwa ini adalah tegas yang betul-betul tegas. Yang itu muncul dari kasih. Ada juga yang nggak bisa ngerasain, dia nggak apa-apa. Kita tidak terpengaruh, mau dibilang jahat, mau dibilang negatif sama orang, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena gambar diri kita clear, kita jelas. Saya tidak pernah urusan dengan manusia, saya berhubungan dengan Tuhan. Karena ketika difitnah, mau diapa-apain pun, saya jelas kok, saya bukan urusan dengan manusia, tapi pertanggungjawaban saya dengan Tuhan kelak. Makanya yang dibereskan tuh hati. Jagalah hati, selalu ingat itu ya, dari segala kewaspadaan, karena terpancarlah di sana kehidupan. Next. Baik. Kasih sebagai respon dan bukan beban. Nah, ini saudara. Kita mengasihi Allah karena lebih dahulu dikasihi. 1 Yohanes ayat pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi, kasih itu apa saudara? Kasih itu ya Allah sendiri. Allah adalah kasih. Sumber kasihnya dari Allah sendiri. Siapa yang kasih? Allah. Ini bedanya saudara. Kalau saya lihat kepada aliran-aliran lain yang berbeda dengan kita, kasihnya beda. Kalau kita itu kasih, sumber asal muasalnya adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Karena dia kasih, maka dia mengasihi kita. Ingat, kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak menerima kasih Allah dulu. Nah, bentuk kita mengasihi orang lain itu apa sih sebenarnya? Tandanya apa salah satunya? Yaitu buah. Apa buah roh itu apa? Ya, saya kalah sama anak sekolah minggu karena ada lagunya. Itu buah. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau kita punya tanaman, anggaplah itu tanaman kelengkeng, kita siram, kita rawat, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Tanpa disiram, tanpa dirawat, dia bisa mati. Dan kasih itu adalah kasih yang mengalir kepada kita secara otomatis karena Tuhan mengasihi kita, maka kita berbuah. Kalau tidak, berarti bohong. Katanya aja itu, ya, merasa aja. Nah, saya selalu beri contoh. Contoh apa? Contoh orang tua atau ibu yang rela bangun tengah malam untuk menyusui anaknya. Gitu. Pada ngantuk. Menen gitu ya, tetap nyusuin. Yang kedua, saya kasih contoh dulu, sudah pernah, masih ingat? Saudara bukan siapa-siapa, saudara sakit, lalu ada orang yang membantu, mengobatin, bahkan sampai diberi pekerjaan. Saudara kira-kira orang tadi perlu nggak ngomong, nanti kamu harus balas budi ya, kamu harus baik dengan saya, perlu nggak? Saudara akan baik nggak dengan orang itu? Itu manusiawi kan? Nah, kalau saudara baik dengan orang itu, berarti apa? Kita sudah mengalami relasi dengan dia apa? Kita dicintai, kita dikasihi, sehingga otomatis kita akan mengasihi. Kalau Allah, saudara tadi ada cerita bahwa Tuhan luar biasa, saya mengalami Tuhan. Kata WL tadi ya, Tuhan baik dalam hidup saya. Nah itu adalah pengalaman, sehingga kita juga melakukannya. Kalau nggak punya, ngambang ini saudara. Khotbah ini susah dimengerti kalau kita nggak memahami ini ngambang.
Apa yang dimaksud ya? Ini khotbah yang agak tinggi, kelas ya. Karena ini sudah masuk di dalam bukan teologi lagi, saudara, bukan dalam bentuk intelektual, tapi ini sudah mulai masuk ke spiritualitas, ke pengalaman kita. Kita buktikan dengan relasi. Pribadi, entitas yang hidup itu hidup. Bukan katanya, dia real. Dia betul-betul memberi, dia mengasihi. Dia merawat kita, dia mengembalakan kita. Dia melindungi kita. Next. Nah, ini saudara. Kasih sebagai relasi bukan sekedar perintah. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Turutilah perintah. Jika kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Nah, apa bedanya hukum dan perintah? Karena di dalam kitab Taurat itu dikatakan hukum. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru adalah perintah baru. Inilah perintah baru. Jika engkau saling mengasihi. Itu perintah. Apa bedanya saudara? Apa saudara perintah dan hukum? Ya, jadi saya ambil contoh ya biar cepat pemahamannya. Kalau saya orang tua, mau orang tua yang kaya ya, yang kaya raya gitu, hartanya banyak, mau diwariskan kepada anaknya. Lalu saya membuat yang namanya apa? Surat wasiat. Surat wasiat itu di mana dibuatnya? Kalau di Indonesia, akte notaris, dinotariskan. Anak-anaknya nggak ada yang tahu tuh. Nah, setelah dia meninggal, pejabatnya mengatakan bahwa ini adalah ada surat wasiat dari orang tuamu dulu. Saya akan bacakan. Anak ini dapat ini, anak ini B dapat ini, anak ketiga dapat ini, saya bacakan. Artinya apa? Apa yang ditulis oleh dalam surat wasiat ini adalah perkataan dari sang pewaris. Semua anak-anaknya akan menghormati keputusan itu. Dan etika moral kita memang harus menghormati, karena orang sudah meninggal, jangan sampai lagi bikin susah lagi begitu ya. Nah, kita sangat ketimuran. Lalu dilaksanakan. Perhatikan, yang bacakan adalah notaris. Bapaknya sudah meninggal. Lihat pengalaman emosinya yang penting ya. Coba lihat. Yang kedua, itu hukum ya, itu contoh hukum. Hukum berarti sudah ditulis tuh. Nah, apa bedanya dengan perintah? Kalau perintah, bapaknya masih hidup nih, kayaknya mau nggak lama akan meninggal lah, mungkin setahun kah atau 6 bulan lagi kah. Dia merasa sudah nggak panjang umur nih, sudah merasa nggak kuat. Dia panggil semua anak-anaknya. Anakku, bapak kalau mati, ibu kalau mati, orang tua kalau mati, kamu ini, yang ini bagianmu. Anakku yang kedua, kamu yang ini. Anakku yang ketiga, kamu yang ini. Tolong sebagai saksi semua keluarga, ditulis saksinya siapa-siapa. Ini wasiat dari saya yang terakhir. Yang kedua, tolong sebagai kakak jaga adik-adikmu. Yang paling kecil tolong diperhatikan. Kira-kira kalau orang tua ngomong gini sedih gak? Terus perintahnya gimana? Lebih kena gak? Lebih nancep gak? Lebih nancep gak? Nah, itu perintah. Ini pribadi loh. Ini Kristus Yesus, seorang pribadi yang memerintahkan kita. Itu respon kita adalah relasi. Kalau hukum itu ya aturan. 10 hukum Taurat. Kasihilah ayah ibumu dan seterusnya. Kurang emosinya. Tapi kalau ini perintah, kita harus bisa mengolah ini ya. Karena saya nonton film pun terolah. Maksudnya saya bisa mengolah. Saya perintahkan kamu berangkat katanya. Berangkat ya anak buahnya. Oh,
atasan aja merintah berangkat saya kok enggak ya. Ampuni saya Tuhan, kadang-kadang yang suka memberontak terhadap perintah-perintahmu. Kita olah. Oke, lanjut. Jadi kasih itu bukan beban ya. Karena itu beban kadang-kadang buat kita. Aduh, aku harus mengasihi ini. Nah, itu yang susahnya di situ ya. Next. Oke. Kasih mengarahkan emosi menjadi tindakan penyembuhan. Perhatikan di sini apa yang saya sampaikan di awal. Yesus menangis. Ada ayatnya enggak? Yesus menangis. Yerusalem, oh Yerusalem katanya. Itu bentuk kasih. Dia menangis, ada emosi di situ. Dia marah. Yesus pernah marah enggak? Pernah, di mana? Di bait Allah. Bahkan dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, nyala engkau iblis. Yesus tergerak enggak dengan belas kasihannya waktu khotbah di bukit? Mau ngasih berapa ribu? 5.000 orang dengan makanan. Itu bentuk dari kasih. Dia memberikan. Jadi ada emosi. Ada hati. Kasih itu melibatkan hati, saudara. Saya pernah khotbah, pernah sampaikan apa ya? Apa itu hati? Masih ingat enggak? Sebagai review aja. Hati itu gabungan daripada apa? Pikiran kita, emosi kita ini, perasaan kita ini, pengalaman kita hari-hari, apa yang kita alamin. Kalau sering dimaki orang akan beda itu pengalamannya. Kalau sering dipuji beda. Pengalaman hidup itu bagaimana? Plus ada pekerjaan Roh Kudus yang melibatkan semua tadi. Itulah satu kompleksitas yang akan keluar yang namanya hati. Dan itu adalah bentuk kasih keluar juga dari hati itu. Jadi tidak mungkin kita punya kasih tanpa hati. Tidak terpengaruh, tidak mungkin. Jadi kasih itu memang demikian. Kenapa? Ini natural, ini manusiawi sekali. Next, biar cepat. Jadi perhatikan ya, kasih itu natural. Natural itu gimana? Kasih itu manusiawi sekali. Lalu nanti mungkin next di ayat berikutnya ada. Nanti tinggal next kalau udah lewat ya. Kasih itu adalah hati kita ini loh. Itu semua terlibat. Karena begini saudara. Kita bicara kasih ya. Siapa yang masih tetap marah dengan saudaranya? Gak ada. Masih bisa marah dengan saudara-saudaranya. Kalau masih bisa berarti tidak punya kasih. Siapa yang masih bisa marah dengan saudara-saudaranya? Angkat tangannya. Gak ada. Berarti cuma saya sendiri. Saya masih bisa marah dan jengkel. Gedek. Menjengkelkan kadang-kadang. Kasih itu bukan tidak boleh jengkel dan marah, saudara. Ini manipulasi iblis. Alkitab berkata boleh marah, tetapi iya manusia sekali kita ini saudara. Kenapa? Ya wajar kita marah, kita menangis, kita sedih, kita jengkel. Lah kalau enggak berarti robot yang diprogram. Wajar kita menerima itu. Jengkel, marah. Tapi jangan sampai lewat sehari. Yang jadi masalah kita itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini yang jadi problem kita. Jadi saya masih bisa marah, masih bisa jengkel, masih bisa sedih. Karena saya masih manusia yang nginjak bumi ini. Tadi saudara yang angkat tangan berarti sudah menjadi malaikat. Saya marah, bisa. Tapi itu sifatnya instan, respon kelemahan kita sebagai manusia. Bisa marah, bisa. Marah di sini, tetapi ingat, jangan sampai lewat dalam satu
hari. Dan makanya kita harus minimal 1 kali lah paling jelek sebelum tidur itu refleksi diri. Merefleksikan, jangan sia-siakan hidup dari pagi, bangun pagi sampai matahari terbenam, terbit, terbenam, terbit ini. Jangan sia-siakan. Tak, berhenti waktunya, kita mau istirahat. Refleksi dari pagi sampai sebelum mau tidur ini, apa yang kurang saya lakukan. Itu dipikirkan baik-baik supaya tidak polanya berulang gitu loh. Kalau ada yang diulang, mohonkan doa, mohon rahmat Tuhan untuk menolong saya nggak begini lagi. Jangan takut, jangan malu sama Tuhan. Minta saja kalau itu memang kelemahan kita. Jujur, dia relasi, dia pribadi yang mau. Dia mau loh. Dia mau, dia sungguh betul. Karena ada kehendak bebas ya. Nah itu yang penting. Saya bisa marah, bisa jengkel, tapi jangan boleh lewat sehari. Lalu, apakah sikap ini salah? Enggak, ini manusia. Manusia sekali. Jadi, caranya bagaimana? Untuk mengobatin ini. Ada kan orang yang emosian kan? Dendam di sini, pikiran di sini cenat-cenut gitu ya. Mau bangun, mau tidur ingat dia. Ingat si dia. Mau bangun tidur ingat dia. Mau makan ingat dia. Yang bikin kita jengkel. Orangnya tuh jengkelin gitu loh. Pokoknya ketek lah. Tetapi masalahnya kita simpan. Kalau bahasa kasarnya tuh goblok saudara. Betul. Orang paling goblok adalah orang yang menyimpan amarah di dalam dirinya lebih dari 1 hari. Bayangkan penderitaannya itu. Nyesek dah situ. Mau makan nasi padang aja jadi enggak enak. Enak nasi padang ya? Enak. Enak ya, enak. Pikirannya merusak suasana. Nah, saudara paham ya? Orang yang judes, orang yang uring-uringan itu, ini saya buka rahasianya. Itu di sininya terluka. Pokoknya hari-hari bikin judes saja ya, gampang marah gitu, gampang tersinggungan tuh apalagi itu. Itu ada yang nggak beres dalam diri dia, tapi dia tidak sadar. Supaya sadar gimana? Ampuni, diikhlaskan, direlakan semuanya, biar Tuhan yang menjamah. Kalau kita udah melepaskan, artinya kita punya kasih, dan itu menyembuhkan kita. Ingat, pikiran yang terus-menerus itu menjadi penyakit psikosomatik. Dan semua dokter di dunia ini hampir semua sepakat bahwa 70% dari penyakit adalah karena beban pikiran yang negatif. Berarti kalau pikiran negatif ada lawannya pikiran positif, nanti ada di ayatnya. Kalau pikiran negatif itu bikin kita tidak sehat, bikin kita sakit, tetapi pikiran yang baik, pikiran yang positif, apa yang manis, apa yang sedap didengar dan seterusnya, itu justru membuat kita panjang umur. Rahasia panjang umur adalah happy. Makanya Tuhan selalu bilang, aku tinggalkan damai sejahteraku. Dan dia selalu bilang, damai sejahtera bagimu, shalom bagimu, damai sejahtera bagimu. Yang paling penting itu damai sejahtera, ya enggak? Punya uang banyak kalau enggak damai buat apa? Percuma. Damai itu, kalau kita agak melenceng dikit ya, ada orang yang damai itu kalau dia bisa di pondok, di hutan, di ladang sendirian begitu. Ada, bagi dia udah luar biasa. Kalau saya pernah ngobrol, saya waktu itu lagi ngasih terapi sama orang, terapi dalam artian ini nasihat. Yang saya bawa adalah orang tukang minum. Yang satu ini hamba Tuhan sebenarnya. Saya taruh, memang sengaja tuh. Hamba Tuhannya lagi stres berat ya, sampai sakit-sakitan. Lalu saya sengaja bikin desainnya, saya simulasikan si tukang mabuknya tadi saya bawa ke rumah. Saya bawa moke ke rumah, saya bilang. Tahu moke enggak saudara? Moke, tahu moke? Cap tikus kalau orang Manado. Hah? CT ya, itu kalau orang itu moke. Saya bawa, dia senang kalau ada moke. Minum. Hamba Tuhannya datang.
dengan beban pikiran yang berat dan sakit. Lalu orang ini minum. Jangan dihakimi, saya bilang, minum dia. Coba kamu dengar di orang ini. Orang ini sehat sekali. Kenapa? Pak Pendeta katanya gitu, sudah setengah mabuk nih ya kan. Diam aja dia. Pak Pendeta, tahu nggak? Saya rumah tidak punya, rumah tanah nggak punya, uang itu gaji bulan pas cuman buat makan. Tapi kalau saya sudah minum moke sama ikan, saya rasa Pak, Samarinda ini punya saya semua Pak, dia bilang gitu. Sudahlah Pak Pendeta, tidak usah dipikirin, enjoy aja gitu. Tahu nggak yang tukang mabuk sehat? Karena nggak ada beban pikirannya. Sesimpel itu saudara sebenarnya. Sedangkan pendetanya tadi masih sakit-sakitan. Tapi udah WA saya, Pak, terima kasih udah sembuh saya. Sudah mulai progres. Dan dia ambil cuti. Itu sesederhana itu. Makanya kasih itu menyehatkan, sehat kok. Jadi bukan tidak masuk akal. Justru kalau kita ikutin, makanya kata kuk yang kuberikan ini loh. Itu ringan, bukan memberatkan. Ikuti. Kalau kita ikuti dia akan malah enak. Nah, lanjut ya. Kasih itu tegas. Saya udah jelaskan ini. Lanjut. Next. Habis. Habis kah? Wah. Oke. Nah ini, kasih adalah keputusan rasional. Kasih adalah pilihan sadar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Coba dibuka ayatnya. Bantu saya. Yohanes pasal 4 ayat 19 dibacakan. Yang sudah silakan dibacakan aja, biar cepat kita. Ada yang ketemu. Jangan buka Facebook ya. Ya. Coba kerasi lagi biar teman-temannya dengar. Oke. Coba kembali ke slide tadi. Jadi kata perempuan tadi atau wanita tadi adalah penuh kesadaran. Tahu kesadar gak saudara? Sadar tahu nggak? Kasih adalah keputusan rasional. Jadi kasih adalah pilihan sadar yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu di hati tadi loh, satu kesatuan tadi antara intelektual kita, otak kita tadi, rasio kita, perasaan kita, emosi kita tadi, pengalaman hidup dan plus Roh Kudus yang mengolah semua tadi. Jadi begitu kita mengasihi, itu berarti adalah kesadaran. Ingat, kasih adalah kesadaran. Sekali lagi, kasih adalah kesadaran. Tahu orang sadar? Dia ingat terus. Seperti saudara sadar kebencian yang gedek tadi ya kan? Yang saudara jengkel sama orang tuh loh. Itu ingat terus, sadar. Jadi kasih itu juga harus ingat terus supaya menyehatkan dan menyelamatkan dan bahkan menyembuhkan. Bagaimana kok bisa? Perhatikan. Nanti ada ayatnya semua, saya akan generalis saja. Orang yang tidak sadar disebut orang yang pingsan atau orang yang gila. Waras. Waras itu lawannya gila. Waras itu adalah sadar. Tahu sadar gak? Sadar sesadar-sadarnya. Itu sama dengan orang yang sudah apa ya contohnya ya? Orang yang malas belajar sekolah karena main game terus atau gimana, itu susah dinasihati saudara. Tapi kalau dia sudah sadar, dia akan rela untuk melakukannya. Tapi kalau belum sadar, susah.
Biar mulut sampai berbusa juga tidak akan mengerti. Karena apa? Belum ada kesadaran. Kesadaran datangnya dari mana? Dari pengalaman tadi. Hatinya, dia olah pikirannya, dia berdoa pada Roh Kudus. Ada yang salah nggak? Nah kalau sudah akan muncul yang namanya aha tadi. Kalau orang kita bilang lahir baru, ada pengertian baru, pewahyuan baru, yang itu mengungkap. Sehingga banyak pertobatan itu setiap hari, ya kan? Apa pertobatan kita? Macam-macam. Bertobat ini, bertobat itu, bertobat ini, terus pertobatan setiap hari. Nah, kasih itu begini saudara. Kalau ada orang yang jutek banget, emosional, tukang fitnah, tukang apalagi saudara, adu domba, tukang jelek-jelekkan, terus itu berelasi dengan kita, lalu apa yang kita lakukan? Ada yang mau jawab? Apa ya, gini saudara. Coba imajinasikan menurut saudara-saudari sekalian itu berbeda-beda. Yang menjengkelkan terhadap saudara-saudara dan saya itu masing-masing PR-nya beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Ataupun sama, objeknya yang berbeda. Apa yang membuat hati saudara itu gedek? Ada triggernya gitu loh, ada penyebabnya gitu loh. Apa itu? Dan ini harus orang, ya kan? Gak mungkin saudara akan jengkel dengan meja ini, ya, atau dengan apa itu tanah yang saudara injak, gak mungkin. Paling hanya sesaat. Yang kita bisa marah itu adalah orang, pasti manusia. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita harapkan tidak diharapkan, sesuatu yang kita harapkan tapi tidak terjadi, bahkan mengecewakan kita, apa yang kita kerjakan? Yaitu kasih yang tidak masuk akal menurut orang lain tadi. Apa itu? Kita teladani Yesus sebagai sang kasih sendiri. Dia sudah memberi contoh, dia sudah ngasih teladan buat kita. Apa yang dia praktekkan selalu dibilang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tapi pengikut-pengikutnya berkata sangat luar biasa dan enjoy. Tuhan berkata pada saat disalib, apa dikatakan? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu pakai narkoba, yang sudah bertobat, melayani orang-orang yang terikat dengan narkoba. Mereka akan sabar sekali terhadap mereka yang tidak mau bertobat, yang masih relapse. Relapse itu tau gak? Tobat pakai lagi, tobat pakai lagi. Dia akan tunggu sampai waktunya. Karena dia juga begitu. Bukan tobat langsung seperti malaikat, enggak. Ini pengalaman yang berbicara dalam sekali. Dan biasanya tidak mudah untuk menghakimi. Karena apa, ingat? Di dalam firman Tuhan terlalu banyak contohnya. Bagaimana anak yang hilang itu ditunggu. Karena dia adalah anak. Karena apa yang dia perbuat dia tidak sadar. Kalau dia sadar gak akan begitu. Paham? Coba sekarang saya ambil lagi logikanya. Orang gila itu saudara, ada nggak orang marah sama orang gila? Hah? Yang waras ngalah. Kalimat ini sudah sering kita dengarkan, cuman kadang-kadang kita nggak dalam memahaminya. Yang waras ngalah. Kalau saudara masih gedek, berarti saudara tidak waras sama gilanya. Kalau ada orang yang mau menang ya sendiri, pokoknya gitu ya. Yang waras ngalah. Bukan berarti ngalah karena saya kasih dia, enggak. Ini yang keliru, yang kadang-kadang kita membuat kita itu menjadi depresi toh. Ngalah, sabar adalah sakit, ya kan? Sabar terus saya ini, Pak. Sakit ini. Kamu terlalu sabar, terlalu mengasihi sehingga kamu penyakitan sekarang. Berarti tidak masuk akal ajaran kasih. Bukan begitu. Tetapi pemahaman intelektual kita bahwa orang ini belum dapat pewahyuan, orang ini belum lahir baru, orang ini belum bertobat.
Kalau dia sudah bertobat, maka dia nggak akan begini. Ampunilah Bapa, sebab orang ini sedang tidak sadar dia melakukan itu. Sehingga cara menyembuhkan gimana? Mengasihi. Caranya gimana? Doakanlah. Harus mau doakan. Tuhan, saya mengampuni dia. Karena kalau minta ampun, minta maaf malah kita menjadi salah. Kenapa? Oh jelas-jelas yang salah. Kalau kita minta maaf justru dia makan besar kepala sehingga dia makin rusak. Karena dia merasa paling benar, padahal salah. Lebih baik doakan supaya dia ada perubahan hidup, supaya Tuhan mengubah hidupnya. Yang kedua ada, kita pasti dendam tuh. Supaya melepaskan pengampunan ini kita harus mengampuni. Karena kita harus mengasihi. Kalau nggak mau, penyakit ditanggung sendiri. Panas hatinya, tidur nggak bisa, mau makan nggak bisa, nggak enak. Hari-hari cuman pusing salon pas di sininya ditempel. Rugi. Udahlah, kalau kasih itu betul kasih yang surgawi, kasih yang seperti makanya kasihlah dirimu sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena ada juga orang yang tidak bisa mengasihi dirinya ini loh. Orang yang membuat gambar dirinya nggak bagus. Aku jelek, aku nggak pintar, aku bodoh, aku malas, aku nggak berbakat, apalagi aku ini pemarah, aku ini pendendam, aku ini orang sial, apalagi apa yang negatif dalam diri saudara? Enggak, itu pikiran saudara yang membuat saudara juga akhirnya nggak percaya diri, takut-takut. Ketemu orang juga minder kan? Ciri orang minder adalah rendah diri. Karena dia bukan siapa-siapa. Dia merasa dirinya adalah biar kena nih yang anak muda nih ya. Saya menyinggung nih ceritanya. Sampah. Saudara tahu sampah nggak berharga gitu loh. Merasa minder gitu. Takut-takut ketemu orang. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak baik. Coba, bukan sugesti ya, bukan artinya kita enggak. Kita tuh ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Yang merusak ini, yang mencuri gambar ini adalah iblis. Yang menanamkan, yang menabur negatif di dalam pikiran kita sehingga kita menjadi, saya ini siapa? Jujur dalam hati, saya sih pendek. Saya orang pendek. Ketemu orang tinggi malu, minder ketemu orang tinggi. Saya gemuk. Kalau lihat orang kurus minder. Saya botak, nggak ada yang botak kan ya? Takutnya nanti singgung. Saya botak nih. Selalu pakai topi kan ada kan ya. Apalagi saudara, yang membuat saudara itu minder saudara, yang membuat saudara itu gambar dirinya nggak beres itu apa? Itu pembodohan, itu adalah sihir dari si kuasa jahat yang menebar dalam ini saudara. Baik melalui teman-teman saudara, bahkan kemungkinan orang tua saudara juga. Hei goblok, hei pemalas, bisa juga. Karena yang memberikan subjek predikat ini orang tua sendiri. Orang tua harus mengatakan yang baik. Hei anak pemalas, hei anak bodoh, bisa jadi. Lalu anak ini mengidentifikasi bahwa dirinya adalah pemalas dan bodoh. Bagaimana cara menyembuhkannya? Bapakku di sorga mengasihiku. Dia memberkatiku. Dia membuat aku berbeda. Dia membuat aku luar biasa. Sehingga aku adalah anak kesayangan. Aku anak raja. Mau apa kamu? Wow. Jangan minder saudara ya. Jangan merasa, itu orang kaya, aku orang miskin. Nggak ada itu. Saudara nggak tahu kan dia kayanya bagaimana kan? Siapa tuh korupsi. Saudara miskin karena ditipu terus, bisa jadi kan ya. Jadi bukan masalah kaya miskin banyak, no. Semua bicara tentang identitas. Kasih itu menyembuhkan. Kasih menyelamatkan kita. Dengan kita mendoakan tadi, maka dia akan sembuh. Ingat, kasih itu komunal. Next, lanjut terus. Kasih itu enggak diri sendiri, kasih itu adalah satu komunitas. Kasih itu adalah komunal. Karena tidak bisa dipraktekkan kalau tidak ada komunitas. Jadi ingat,
Tidak ada lagi yang berdoa di dalam gereja untuk diri sendiri. Makanya kita kalau sudah bersama-sama mendoakan siapapun itu, kita saling mendoakan. Makanya di dalam komunitas gereja seperti ini selalu mendoakan baik negara, pemerintahan kita, orang-orang yang minta didoakan sakit, mereka yang punya kelemahan-kelemahan tertentu, ada masalah tertentu, kita doakan semua. Yang mendoakan siapa? Kita semuanya. Inilah komunitas yang saling mengasihi. Sehingga dalam komunitas, nanti begitu di dalam komunitas, jangan ragu-ragu lagi, jangan takut-takut. Biarlah komunitas ini saling membangun. Ini saling mengasihi. Perhatikan, ini saya sudah sampaikan tadi sedikit, saya tambahkan lagi bahwa di dalam Lukas ya, pasal 223 Lukas pasal 23 ayat 34, mengampuni itu bukan karena kita karena layak. Jadi gini saudara, saya mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu bukan karena apa ya, tapi memang karena manusiawi ya. Paham gak? Ingat ya, waktu kita mengampuni, waktu kita melupakan masalah dia, waktu kita itu mengikhlaskan semuanya, itu bukan untuk dia, tapi buat siapa? Ya pasti. Ini tapi mengasihi, konteksnya mengasihi sesamamu seperti ketika kita mendoakan orang lain, itu cermin, itu kita sendiri. Sesungguhnya itu kita. Kenapa? Karena waktu kita mengampuni, kita hidup kita apa? Damai sejahtera. Plong. Jadi kalau ada orang masih dendam sama orang lain itu kampungan. Kampungan banget saudara. Ngapain dendam? Apa untungnya? Apa untungnya saudara dendam? Dapat uang berapa kalau saudara dendam? Dalam sehari menghasilkan berapa uang itu kalau saudara dendam sama orang? Gedek sama orang itu. Terus saudara dapat bonus apa? Nggak ada kan? Yang ada adalah penyakitan. Ya ngapain gitu loh dendam? Lewat. Siapa yang menyakiti saudara bertahun-tahun? Keterlaluan. Ampuni. Gak bisa pak. Ya udah, derita lo. Uang sudah diperintahkan. Berarti tidak punya hubungan relasi dengan Tuhan. Gak bisa pak, biarlah saya sakit hati dan penyakitan, gak apa-apa Tuhan. Karena saya senang penyakitan, saya senang pikiran saya stres. Saya ada kok obat tidur, obat sakit kepala ada masih. Yang penting saya stres. Ya enggak begitulah saudara. Mengampuni, selesai. Memang berat, tetapi kalau sudah memahami tadi, pasti kita dengan siapa lagi yang mau saya ampuni. Senang mengampuni, enggak akan dendam saudara. Kenapa? Karena merugikan diri kita sendiri. Kalau kita dendam, kita nggak mengampuni, yang terjadi adalah kita menjadi penyakitan. Entah itu sakit lambung, gula, jantung, dan seterusnya. Belum waktunya, sudah sakit-sakitan. Orang yang psikosomatik itu juga seret rezekinya. Wah, ini bukan feng shui ya. Kenapa? Ya karena saudara nggak nyaman. Saudara tuh menjadi apa ya? Kalau orang tuh bilang apa? Toksik, tahu toksik gak? Yang anak-anak ABG sekarang ini bilang apa? Toksik. Orang toksik tahu gak orang toksik tuh? Kalau kita lagi kumpul kalau ada dia, gimana? Suasana tenang menjadi ribut, rusuh. Orang toksik ini adalah orang yang gak mau mengampuni. Orang yang dendaman. Orang yang emosian. Orang yang tersinggungan. Itu orang toksik saudara. Pasti nggak punya kasih. Nah, jadi saudara, kasih orang Kristen itu sungguh supranatural. Dia bukan kasih yang natural. Sekarang saya tanya sebagai penutup mungkin ya. Coba next lagi. Jadi saudara, kalau kasih itu kan salah satunya baik ya. Oke, jadi kalau Oma ini baik dengan saya baik gak sama Oma? Baik. Itu gak perlu percaya Tuhan Yesus, semua orang begitu. Kalau Oma ini membuat saya kecewa, marah begitu, atau saya Oma ini saya membuat jengkel Oma membalas gak?
Bisa iya, bisa tidak. Nggak bisa karena nggak punya daya. Kalau punya daya dia pasti balas. Kalau orang itu kasih duit ke kita, lalu kita bilang apa? Orang itu baik. Itu nggak perlu firman begini, nggak perlu Tuhan Yesus. Itu nggak perlu diajarin, ya kan? Nah, firman Tuhan ini berbeda, saudara. Dia supranatural, yang justru ini rahasianya bagi kita ya orang percaya. Orang baik sama kita, kita baik sama orang itu. Orang itu tidak baik sama kita, kita tetap baiklah sama orang itu. Bahkan kita mendoakan nggak perlu orang tahu, cukup diri kita. Kenapa? Yang mau sembuh adalah kita. Bahkan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan gini ya, Tuhan, saya sudah jahatin sama dia, saya sudah fitnah saya, dia sudah membuat saya kesal selama 5 tahun ini. Kiranya murka Tuhan turun atas dia. Semoga anak cucunya dikasih kutuk. Ada nggak doa begitu? Ada. Itu orang bukan orang Kristen pastinya. Kalau orang Kristen pasti berdoanya gimana? Tuhan ampunilah dia, sebab dia tidak tahu, dia tidak sadar apa yang dia perbuat. Semua itu dia lakukan karena dia belum mengenal Dikau. Tuhan mohon kasih karuniamu untuk Engkau mengubah hidup dia, supaya dia bisa berubah. Karena kalau saudara belum dapat kasih karunia, saudara dengan firman ini gak ngerti loh, gak masuk akal loh. Firman yang saya sampaikan ini gak bisa dipahami pakai ini, karena gak masuk akal. Atau mungkin saudara masih sampai sekarang belum masuk akal nih. Itu pengalaman saudara. Keberanian untuk mengampuni. Itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi ingat, Yesus itu pribadi. Allah Tritunggal itu pribadi. Dia akan datang untuk memberi pengalaman itu, relasi. Kasih itu bukan konsep, bukan tulisan. Kasihlah. Enggak, dia betul-betul datang. Kita mengenal dia. Seperti tadi saya kata di awal, saya tahu dia nggak tepat janji. Banyak alasannya, kalau ini pasti tepat janji. Kalau nggak tepat janji pun, pasti dia memang nggak bisa, betul-betul nggak bisa. Kita tahu, karena kita mengalami relasi dengan dia. Demikian Yesus sendiri. Kasih itu kita tahu betul. Iya, kasih menjaga kita nggak emosian, ya kan? Makanya orang Kristen itu penyabar dan orang yang penuh dengan kasih sayang. Next. Nah, ini mungkin yang terakhir lagi. Yang mendengar, ya, kasih itu menerima nasihat. Ingat ya, orang yang kasih dalam diri kita tadi itu pasti menerima nasihat. Di dalam Amsal 15 ayat 31, yang mendengar teguran tinggal di tengah orang bijak. Perhatikan di sini, saya ditegur anak kecil pernah. Saya olah saudara. Benar juga ya. Kadang ada orang yang sembarang ngomong pun saya olah. Oh iya benar juga ya. Karena kebenaran itu bisa datang dari siapapun. Kuncinya di mana? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ingat, teman saya itu ambien. Dia tidak malu dengan sakitnya. Dia cerita, dia ungkapkan kepada teman-temannya. Teman-temannya mempunyai pengalaman, mempunyai teman yang kenal ambien. Sharing semuanya pakai apapun, akhirnya sembuh. Yang satu orangnya jaim, pemalu. Sok wibawa saudara. Tahu-taunya operasi ambien sampai 2 kali gagal. Saya nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Kemarin 2 kali ambien. Nggak ada yang tahu kalau dia sakit ambien, karena dia tidak mau terbuka. Jadi ingat, pemulihan kita, kesembuhan kita, keselamatan kita pun adalah itu kuncinya keterbukaan. Keterbukaan adalah awal pintu gerbang daripada. Yang kedua rendah hati, karena iblis itu sombong. Orang rendah hati nggak bisa dinasihati. Kalau dinasihati, jualan obat kamu ya, macam-macam ya, sinis. Biasanya orang begini memang pendendam ya, belum beres, tidak ada kasih dalam dirinya. Dia kalau ada orang ngomong itu kayaknya lihat apa gitu loh. Dia marah kalau dinasihatin. Dia nggak suka. Anak kemarin sore, stop ngomongnya. Biar aja, sini ngomong aja ngomong apa. Kamu gini, ya nggak apa-apa. Yuk, saya terima, saya pikirkan nanti. Ada betulnya enggak? Silakan, mau siapa aja ngomong. Makanya tadi hamba Tuhan tadi saya arahkan kepada orang tukang mabuk tadi loh.
Paham nggak saudara? Nah, hamba Tuhannya ini kalau nggak rendah hati nggak akan terima orang mabuk ngomong. Orang mabuk juga punya kebenarannya. Tuhan bisa pakai siapapun kok. Orang-orang berdosa pun Tuhan bisa pakai. Karena hamba Tuhan dari rendah hati dia sembuh. Karena yang ngomong tukang mabuk, padahal dia suka menghakimi orang tukang minum. Nanti kamu pulang kampung, pasti di kampungmu tuh rusak, saya bilang itu. Iya, di situ ada penjudi, peminum. Jangan kamu maki-maki semuanya, temani mereka. Temani mereka supaya mereka tidak ada jarak. Nanti pada masanya mereka akan minta, Pak Pendeta, saya mau gimana caranya nggak mabuk, berhenti mabuk. Pasti ada waktunya. Karena apa, orang mabuk itu nggak sadar, kalau dinasihati juga nggak mempan, bahkan akan menjadi jarak buat kita. Bahkan dia akan menjauh. Jangan sampai agama kepercayaan lain itu Tuhan Yesus begitu ya. Karena Tuhan Yesus itu datang buat orang berdosa. Dokter itu ada untuk orang yang sakit. Kita hadir untuk orang-orang yang berdosa. Justru yang sudah nggak berdosa nggak perlu dokter. Jadi ingat ya, jangan anti dengan orang yang berdosa. Jangan hakimi mereka, temani mereka, tapi jangan juga terlibat di dalam pergaulan mereka dan aktif. Artinya tahu ya, tidak dalam, maksudnya di tengah-tengah posisinya, bisa menjaga diri. Itu yang penting. Jadi mendengar teguran mau ya? Nah itu nanti di KKA, silakan, jangan malu-malu. Kamu ini tidak beriman karena kamu tidak bisa mengampuni. Waduh, nggak beriman, ya nggak apa-apa, slow aja. Jangan marah ya. Pak Pendeta, Bapak Pendeta kurang iman ya? Iya, gitu kan aja. Pak Pendeta pemarah ya? Iya. Pak Pendeta kurang kasih ya? Iya, gitu kan aja. Karena dia memang cuman mau apa? Mau bikin kita sewot, mau bikin kita jengkel. Ya kan aja. Yang tahu kan Tuhan. Saya bilang, saya pengasih ya. Saya ini pengasih, saya ini sabar. Kan mulut saya kan. Siapa yang tahu? Jadi jangan jadi munafik saudara ya, karena hati kita ini ini loh, kalau badan kita tuh nggak enak kan kita aja yang ngerasain kan. Kalau badan kita seger, enak, fresh, kita juga yang ngalamin. Jadi yang penting tubuh kita, yang penting jiwa kita sehat. Dan ciri-cirinya apa? Tanda orang diselamatkan adalah punya kasih. Jadi tanda keselamatan adalah kasih. Amin saudara. Coba habiskan next anunya. Siapa tahu masih ada satu dua lagi. Mudah tidak ada lagi. Kasih itu komunal, sudah? Lanjut. Ya, komitmen ini nanti di KK ya. Kita mau apa? Siap. Jadi salah satu pertanyaan sudah ada di buku panduannya. Saya dikasih sama Pendeta Wesley bahwa ada pertanyaan-pertanyaan di situ, nanti dibahas di KK aja. Karena salah satunya apa pengalaman apa yang membuat saudara susah mengampuni gitu ya. Terus pengalaman apa yang mudah mengampuni. Itu perlu cerita, perlu keterbukaan. Saya orang ambien tadi loh. Kalau semuanya nggak bisa, ya kita minta Tuhan lah sama-sama untuk menuntun kita. Jadi nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Semua saling belajar, saling mengasihi. Jangan merasa aku paling rohani ya. Jangan juga saya merasa paling pendosa. Sehingga takut-takut ngomong gitu ya. Yang satunya seorang rohani paling wah gitu ya. Amin saudara. Ya puji Tuhan. Kasih kita supranatural dan masuk akal. Sampai sekarang kalau belum mengerti minta Tuhan untuk mengerti. Kita bahas di KK nanti. Biarlah hamba Tuhan dan teman-teman lainnya yang dapat pewahyuan dari Tuhan, silakan untuk saling memberi dan mengasihi. Kita akhiri. Tapi kita mau berdoa dulu, mau menyanyi dulu. Silakan tampilkan liriknya. WL juga untuk bantu saya. Melayani
marilah kita mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi, dan biarlah firman Tuhan ini menjadikan satu transformasi. Ada perubahan di dalam iman kita, di dalam perasaan emosi kita, di dalam intelektual kita, di dalam perbuatan kita. Untuk mengasihi kita perlu objek. Kasih itu ada buahnya. Melalui pelayanan kita di dalam komunitas sel kita, di dalam KKA, itu adalah salah satu tempat kita untuk mengasihi, bukan untuk saling membenci atau saling menghantam. Biarlah KKA nanti boleh menjadi tempat saling mengasihi, bahu-membahu, saling menolong di dalam kelemahan-kelemahan iman atau apapun itu. Tuhan, berilah kebijaksanaan buat kami untuk mengerti kasih ini, supaya kasih bukan tempat atau menjadi wadah untuk menyerang kami, tapi kasih ini menjadi satu bentuk kemerdekaan kami, bentuk daripada kesehatan kami, kesembuhan kami, dan keselamatan kami. Dengan kami mengasihi, itu tandanya bahwa kami telah diselamatkan. Amin. Karena buah-buah dari keselamatan itu adalah kasih. Yes. Semua yang pertama dan utama adalah kasih. Jangan biarkan ini berlalu Tuhan. Terus ingatkan kami untuk mengasihi. Mengasihi melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Kami percaya setiap kami punya problem. Tidak mungkin kami tidak punya masalah. Kami punya konflik Tuhan. Kami punya suatu masalah apapun itu. Dan apapun masalahnya, mulai dari permasalahan sosial, ekonomi kami, hubungan kami, semua berkaitan dengan manusia Tuhan. Entah mulai dari yang terdekat, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, atau sampai kepada masalah suku dan bangsa dan keyakinan agama. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya menyadari, menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali, tidak gila Tuhan. Mereka menjadi waras. Mereka Tuhan kasih perubahan, sehingga dalam setiap kami di sini Tuhan ubahkan, sehingga kami melalui yang terdekat, keluarga-keluarga kami boleh saling mengasihi. Mulai tetangga-tetangga kami saling mengasihi, melalui komunitas sel mengasihi, pekerjaan dalam suasana apapun, dan juga di dalam keyakinan kami dalam umat beragama, biarlah kami saling mengasihi, tidak saling menjatuhkan. Amin. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang beribadah itu ada satu propaganda dan pelarangan. Orang membangun rumah ibadah pun masih ada propaganda dan masalah. Ajari dan pulihkan bangsa ini Tuhan, supaya kasih itu boleh memerdekakan, boleh membebaskan, boleh membawa damai sejahtera dan kemajuan buat negara kami, Indonesia ini. Dan kembali kepada pribadi kami masing-masing, Tuhan, jika kami tidak mau mengampuni, jika kami tidak mau mengasihi, jika kami tidak mau bijaksana dalam kasih ini, kami mohon dengan belas kasihan-Mu hari ini. Setiap ada hati yang keras Tuhan, mungkin hati yang masih bingung, apa ini? Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Mohon belas kasihan-Mu, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan pulihkan kami. Kiranya Allah Roh Kudus mencurahkan dan memberikan kasih karunia, sehingga kami boleh dibukakan, dilembutkan hati, dan menerima firman ini dengan sukacita, sehingga boleh berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah imam besar kami, juru selamat kami, Tuhan dan Allah kami naikkan doa ini dan berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengingatkan kita melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, untuk kita lebih lagi dalam hidup ini kita memiliki kasih yang luar biasa,
kasih yang daripada Allah itu sendiri. Biarlah kita bisa melakukan firman itu dan kita boleh menjadi bagian dalam setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Haleluya. Saat ini kita akan siapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat firman yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja di hati setiap umat-Mu pada saat ini. Kau menjamah hati setiap kami Tuhan untuk melakukan firman yang telah kami terima. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu, terus Kau pakai hidupnya dalam pelayanannya, dalam keluarganya, di tempat kerjanya, dimanapun dia berada. Biarlah kiranya dia boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau ya berikan hikmat senantiasa, hal-hal yang baru Engkau bukakan baginya. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan baginya. Engkau berkati keluarganya, berkati kehidupannya, segala rencananya, pergumulannya, apapun yang dia impikan Tuhan. Biarlah kiranya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan dia boleh lebih lagi menyerahkan hidupnya, mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Engkau juga memberkati setiap kami umat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang ya dan amin itu akan mengubahkan hidup setiap umat-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan secara materi yang telah Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Kami percaya inilah bentuk ucapan syukur kami karena Engkau telah lebih dulu memberkati kami. Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Engkau memberkati melalui pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat Tuhan. Dan Engkau menyucikan berkat ini, persembahan ini, biarlah kiranya persembahan kami ini Tuhan Yesus boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Engkau telah terus memelihara kehidupan umat-Mu, menyediakan apa yang dibutuhkan. Dan ajar kami Tuhan untuk memiliki hikmat dalam mengelola setiap keuangan yang Kau percayakan bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
ibadah sepekan. KKA diadakan pada hari Kamis tanggal 17. Tempatnya di gereja ya, bagian keluarga Bapak Wesley. Nanti pimpin pujian Ibu Etna, renungannya Ibu Dela. Untuk ibadah doa hari Jumat, pimpin pujiannya Ibu Melda, renungannya Ibu Gembala, tempat di gereja. Kemudian pada hari Minggu nanti yang akan jadi WL adalah Saudari Kristi, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusiknya Saudari Abigail, sekolah minggunya Ibu Erlin, operator LCD Saudari Louis, operator sound system Saudara Sihol ya. Baik, itu semua yang akan bertugas sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri. Biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan.
doa syafaat saya berikan kepada Bapak Gembala beserta penutup. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih jikalau Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami pada saat kami menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berkarya bagi kami Tuhan, supaya kasih-Mu melimpah di dalam hidup ini Tuhan, supaya sebenarnya sungguh-sungguh kami mau menjadi alat Tuhan, mau menjadi berkat dan melayani Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur sebab Tuhan terus menolong kami, memberkati bagi hamba-Mu yang sudah menjadi keseluruhan berkat-Mu. Pakailah lebih lagi dalam pelayanannya, dengan tambah-tambahkan dia kuasa, hikmat dan urapan pewahyuan Tuhan, untuk dia boleh menjadi alat Tuhan di dalam melayani dan juga dalam pekerjaannya. Tuhan tadi memberkati bersama dengan keluarganya. Tuhan pasti memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami semuanya, apa yang dapat kami lakukan dan kerjakan. Tuhan sudah menolong kami Tuhan dan memberkati. Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu baik kepada mulai dari sekolah minggu, dan kaum mau muda, remaja, orang dewasa, kaum wanita, pasti Tuhan tolong di dalam menjalani semua pekerjaan yang dapat direncanakan, dilakukan, dikerjakan. Pasti Tuhan akan memberkati kami semuanya. Kami hanya serahkan hidup kami selalu dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, biarlah Tuhan terus menolong kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Begitu juga kami percaya bahwa Tuhan terus menolong, memberkati bagi jemaat Tuhan yang masih terbaring dengan kesakitan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjaga, melindungi dan memelihara, menjamah dengan tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka kembali boleh sembuh dan mereka kembali bersama-sama di dalam pelayanan dan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Engkau juga nyatakan kuasa-Mu dalam segala apa yang kami rencanakan, lakukan, kerjakan. Tuhan buat selalu berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan juga memberkati bagi pemerintah yang ada Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau memberkati bagi presiden dan pada pemerintahan dari menteri sampai kepada gubernur, kepala daerah, sampai kecamatan, kelurahan dan RT. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan memberikan mereka takut akan Tuhan, supaya mereka memerintah dengan adil, bijaksana yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan boleh merasakan berkat Tuhan. Engkau Tuhan memberikan pengertian supaya benar-benar Engkau yang dipermuliakan dalam semuanya. Biarlah ekonomi itu tetap berjalan dengan lancar karena campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong kami semua Tuhan, supaya kami semuanya boleh merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terus memberkati IKN yang ada. Berkatilah mereka Tuhan, supaya benar-benar Tuhan tambah-tambahkan banyak investor untuk mau menginvest di dalam pekerjaan yang ada, dan benar-benar semuanya berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan saja menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau saja dipermuliakan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saatnya sidang jemaat akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami yang tinggal, memberkati kami yang pulang. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap kami semuanya. Pemeliharaan dan perlindungan kuasa Tuhan menjadi bagian kami semuanya.
Terima kasih, terpujilah namamu saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.